Salah satu peristiwa yang sangat kelam, sangat keji, bahkan dikenal sebagai tragedi berdarah, tragedi Mandor. Peristiwa dalam sejarah Indonesia yang terjadi selama pendudukan Jepang di Kalimantan Barat di tahun 1943, melibatkan pembantaian massal yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap ribuan penduduk Kalimantan Barat. Banyak yang belum tahu bagaimana kejamnya Jepang dalam peristiwa ini. Mari kita bahas di Riddle Lukis. Tragedi Mandor, salah satu tragedi yang sangat banyak memakan korban jiwa. Saat Jepang menduduki Indonesia selama Perang Dunia II, mereka menghadapi perlawanan dan ketidakpuasan dari berbagai lapisan masyarakat di Kalimantan Barat. Jepang merasa perlu untuk menghentikan segala bentuk oposisi, termasuk di kalangan masyarakat yang mereka anggap dapat memicu pemberontakan atau menantang kekuasaannya. Pada masa pendudukannya di Indonesia 1942 sampai dengan 1945, Kalimantan Barat ini berada di bawah kendali militer Kekaisaran Jepang. Jepang menerapkan kebijakan yang represif di wilayah yang mereka kuasai termasuk Kalimantan. Dalam upaya mempertahankan kekuasaannya, Jepang mengawasi dengan ketat setiap bentuk gerakan yang mereka anggap berpotensi mengancam keberadaan mereka. Di Kalimantan Barat, tokoh-tokoh lokal seperti intelektual, pemimpin adat, pedagang, guru, hingga tokoh agama memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat. Jepang mencurigai ada beberapa dari mereka dapat menggerakkan perlawanan terhadap pendudukan mereka, meskipun tanpa bukti nyata yang mendukung kecurigaan tersebut. Di tahun 1943 sampai dengan 1944, muncul kekhawatiran di kalangan militer Jepang bahwa kalangan elit lokal di Kalimantan Barat sedang merencanakan gerakan perlawanan. Jepang menuduh bahwa ada kelompok yang ingin menjalin kontak dengan sekutu, terutama Belanda, yang berupaya merebut kembali kekuasaan di Indonesia. Untuk menghentikan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka anggap sebagai ancaman potensial ini, Jepang merencanakan operasi pembersihan terhadap siapapun yang dianggap berbahaya. Sehingga pada bulan Juni 1944, Jepang mulai melancarkan aksi yang sangat brutal. Operasi besar-besaran di kalangan sebagai pembersihan Mandor atau tragedi Mandor. Operasi ini difokuskan pada para tokoh masyarakat dianggap berpengaruh dan berpotensi menggoyahkan kekuasaan Jepang. Penangkapan dilakukan tanpa pandang bulu, melibatkan pejabat pemerintah lokal, guru, tokoh adat, ulama, dokter, pedagang kaya, dan banyak lainnya. Mereka ditangkap, diinterogasi, disiksa, dan kemudian dieksekusi secara massal tanpa proses pengadilan yang adil. Kejamnya lagi, para korban dibawa ke tempat eksekusi yang terletak di hutan-hutan Mandor, sekitar 88 km dari Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat. Di sanalah mereka dieksekusi dengan kejam, termasuk ditembak atau dipenggal. Banyak dari mereka yang dikuburkan di kuburan massal tanpa tanda, yang kemudian ditemukan setelah Jepang kalah dan meninggalkan Indonesia di tahun 1945. Diperkirakan sekitar 21.037 orang tewas dalam peristiwa ini, meskipun angka pastinya tidak pernah bisa diverifikasi secara akurat karena besarnya jumlah korban dan luasnya area pembantaian. Setelah penemuan kuburan massal ini di hutan Mandor ditemukan, penemuan ini memicu banyak sekali kemarahan masyarakat dan mengungkapkan besarnya skala pembantaian yang dilakukan oleh Jepang di Kalimantan Barat. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai tragedi berdarah Mandor. Peristiwa ini juga menghancurkan struktur sosial dan budaya di Kalimantan Barat dengan hilangnya begitu banyak intelektual dan tokoh masyarakat Kalimantan Barat. Kehilangan sebagian besar pemimpin dan pendidikannya. Kondisi ini menciptakan kekosongan dalam kepemimpinan lokal yang baru mulai pulih setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Efek trauma dari tragedi Mandor sangat terasa hingga generasi berikutnya. Banyak keluarga kehilangan anggota keluarga mereka dan tidak pernah bisa mendapatkan kepastian tentang apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Kenangan akan peristiwa tersebut tetap hidup dalam cerita-cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi. Setelah Jepang meninggalkan Indonesia,
Sisa-sisa para korban ditemukan, termasuk kuburan massal yang tersebar di Mandor dan sekitarnya. Pada tahun berikutnya, daerah ini diresmikan sebagai Taman Makam Pahlawan Mandor atau Makam Juang Mandor. Situs ini menjadi simbol peringatan atas pengorbanan mereka yang menjadi korban kekejaman Jepang. Setiap tahunnya pada tanggal 28 Juni, peringatan tragedi Mandor akan terus diadakan untuk mengenang peristiwa berdarah ini. Pemerintah daerah Kalimantan Barat menjadikan tempat ini sebagai situs sejarah yang penting dan juga tonggak dari bagaimana kisah kekejaman dan juga bagaimana masyarakat Kalimantan Barat berjuang dalam hal ini, dengan harapan bahwa generasi mendatang akan terus mengingat pengorbanan para korban. Insiden terbesar yang terjadi selama pendudukan Jepang di Indonesia, peristiwa ini seringkali kurang dikenal di luar Kalimantan Barat dalam konteks nasional, karena tragedi lain selama pendudukan Jepang memang banyak sekali dan juga mendapatkan perhatian lebih besar seperti Romusa, pekerja paksa, perbudakan seksual, dan pembantaian tentara berbagai tempat. Namun, bagi masyarakat Kalimantan Barat, tragedi Mandor tetap menjadi luka yang sangat mendalam dan bagian penting dari sejarah lokal mereka. Beberapa upaya dilakukan untuk mendokumentasikan dan mengajarkan sejarah tragedi Mandor, baik melalui penulisan buku, pembuatan dokumenter, maupun pelajaran sejarah lokal di sekolah-sekolah. Meskipun demikian, tantangan tetap ada dan memastikan peristiwa ini mendapatkan pengakuan yang layak di tingkat nasional.